Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari akad, mudharabah, dan musyarakah. Pertama-tama kita ke pengertiannya dulu ya. Jadi, akad mudharabah itu adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, yaitu investor atau disebut sebagai sohibul mal, dan satu lagi pengelola atau biasa disebut client bodies. Dalam akad ini, investor yang menyediakan modal dan atau pool, sedangkan pengelola atau mudorit yang mengelola usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, keuntungan yang diperoleh dari akad ini dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Akad mudharabah ini sering digunakan dalam konteks perbankan syariah atau pembiayaan syariah karena tidak melibatkan riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini membuatnya menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi para pelaku usaha dan investor. Lanjut kita ke pengertian musyarakah. Nah, sedangkan akad musyarakah ini adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam suatu usaha dengan menyatakan modal masing-masing. Misalnya modalnya 50 banding 50. Nah, dalam akad ini semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola usaha serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Sama seperti mudharabah, musyarakah juga merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bebas dari unsur riba dan spekulasi yang dilarang. Nah, keuntungan dan kerugian dalam musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Menciptakan transparansi dan keadilan dalam kerjasama bisnis. Akad ini juga sering digunakan dalam sektor pembiayaan syariah dan investasi. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari akad mudharabah dulu ya. Nah, untuk kelebihan dari akad mudharabah ini itu tanpa riba, karena akad mudharabah salah satu investasi yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan riba. Lalu peluang investasi. Investor dapat menyalurkan dananya tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan usaha sehingga memungkinkan mereka untuk diversifikasi investasi. Lalu bagi hasil yang fleksibel. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, memberikan peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika usaha berhasil. Untuk pihak pengelola sendiri, mudharabah memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mendapatkan modal tanpa harus memberikan jaminan, sehingga mendorong inovasi dan kewirausahaan. Lalu terus mendapatkan pembiayaan kalau kita mudharabah ya kita lebih mudah kita. Nah, metode konvensional yang memerlukan jaminan atau kolateral. Lalu akad mudharabah ini juga membangun hubungan yang harmonis. Akad ini dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara sohibul mal dan mudharib karena keduanya memiliki kepentingan dalam keberhasilan usaha. Nah, sekarang untuk kekurangan dari akad mudharabah ini ya. Jadi ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam akad mudharabah, yaitu jika usahanya mengalami rugi, investor tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah disetorkan. Tapi jika ini bukan kelalaian dari pengelolanya, atau bisa jadi karena misalnya keadaan seperti misalnya COVID-19 kemarin gitu, atau misalnya ada bencana atau wabah seperti itu ya. Lalu ketergantungan pada keahlian pengelolanya. Keberhasilan dari akad ini bergantung pada keahlian dari pengelola dalam mengelola usahanya. Lalu ketidakpastian pendapatan karena berapapun yang didapat nanti baru akan dibagi keuntungannya. Jadi tidak bisa dipastikan di awal
bisnis itu akan berjalan lancar atau akan ada kerugiannya atau besar sedikitnya kerugian itu tidak bisa diperkirakan ditentukan ya. Itu masalah transparansi karena yang paling penting adalah investor harus mencari eh, pengelola yang mempunyai sifat yang jujur, keterbukaan, punya transparansi atas segala aktivitas eh, atas usaha yang dijalankan. Dan investor tidak bisa disambut dalam pengelolaan bisnis yang sedang dijalankan. Lalu kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari akad musyarakah ini. Untuk kelebihannya sendiri, akad musyarakah memiliki kesamaan karena setiap pemodal memiliki setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pengelola usaha, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Lalu modal yang lebih besar. Dengan beberapa pihak berkontribusi, jumlah modal yang tersedia untuk usaha bisa lebih besar, memungkinkan pengembangan yang lebih cepat. Lalu ada inovasi dan sinergi kolaboratif antara peserta. Dapat mendorong inovasi dan sinergi maukan sumber daya. Peluang keuntungan yang lebih besar. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan dan bisa lebih besar jika usaha ini berhasil. Kita masuk pada kekurangan dari akad musyarakah ya. Akad musyarakah ini yang pertama sama dengan mudharabah ketidakpastian keuntungan. Karena keuntungannya tidak bisa dipastikan di awal. Jadi setelah usahanya berhasil baru bisa dibagi keuntungan dan kerugiannya. Terus ada potensi konflik dengan beberapa pihak terlibat, perbedaan pendapat dan pengelolaan dapat memicu konflik dan perselisihan. Lalu kesulitan dalam mengambil keputusan karena keputusan ini dapat dari beberapa pihak dan harus mencocokkan dulu kira-kira keputusan yang mana yang akan diambil. Nah, cukup sekian penjelasan tentang perbedaan dari akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini sama-sama tidak mengandung riba ya. So, sesuai prinsip syariah. Asal si investor atau sahib dan mudoribnya harus benar-benar memahami konteks dari akad kedua akad ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.